Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara untuk kita semua. Sering saya katakan dalam beberapa video saya bahwa orang yang satu frekuensi cenderung akan saling memuji dan mendukung, meskipun terlihat sangat konyol dan tidak logis. Mereka seolah dilarang saling mendahului, apalagi saling menyindir. Itulah yang dilakukan oleh Rocky Gerung dan Ustadz Abdul Somad atau UAS. Rocky Gerung menyebut bahwa jika UAS berhenti ceramah dalam 1 jam, maka kedunguan bangsa ini akan terus bertambah saat menjadi pembicara dalam dialog nasional kemerdekaan RI yang disiarkan langsung di kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official. Muhammadiyah sekarang punya 172 universitas. Artinya dengan 5 juta mahasiswa. Jadi kalau 1 jam aja dosen Muhammadiyah mogok ngajar, IQ bangsa ini drop, kata Rocky Gerung. 1 jam Ustadz Abdul Somad berhenti ceramah, kedunguan bangsa ini akan bertambah. Ini yang disebut model pikiran bangsa ini untuk melesat, katanya lagi. Pertanyaan saya buat Rocky Gerung, masa sih begitu? Bukankah jika UAS berhenti ceramah selamanya, negara ini justru akan lebih adem dan tentram? Kedunguan akan terkikis habis dan bangsa ini akan lebih maju. Kita jangan lupa dengan insiden memalukan, di mana UAS ditolak masuk ke Singapura karena dianggap tidak baik bagi Singapura, terutama soal beberapa ceramahnya yang memang kontroversial. Singapura adalah negara kecil tapi maju dan sejahtera. Singapura pun menolak Ustadz Abdul Somad. Kesimpulan ini mudah ditarik, yaitu Singapura maju karena tidak bisa toleran terhadap orang-orang seperti UAS ini. Coba kita bayangkan kalau Singapura seperti pemerintah Indonesia yang selalu membiarkan penceramah tak bermutu ini terus memprovokasi negara. Singapura akan tetap jadi negara kecil, miskin dan tak berdaya. Negara maju lebih berpikir logis karena SDM-nya juga ikut berperan besar dalam kemajuan sebuah negara. Mereka tentu tidak gampang diperdayai oleh mulut-mulut manis, apalagi yang provokatif. Apalagi yang hanya jualan agama dan surga. Apalagi yang suka mengkafir-kafirkan orang lain dengan seenak jidatnya. Di negara Indonesia ini banyak yang mabuk agama. Tidak peduli siapa yang ngomong, yang penting labelnya pemuka agama. Maka akan dibela mati-matian meskipun itu salah. Inilah yang sebenarnya lebih cocok disebut kedunguan sejati. Kalian pasti pernah dengar soal perkataan UAS tentang hukum menonton film Korea. Katanya yang menonton itu adalah orang-orang kafir dan mewanti-wanti agar tidak menyukai orang kafir. Suka mengkafir-kafirkan, inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa Singapura menolak UAS masuk ke negaranya. Model beginikah yang disebut mencerdaskan bangsa? Apakah UAS tidak ceramah sejam, kedunguan bisa bertambah? Bukannya malah terbalik. Teknologi sekarang tumbuh secara eksponensial. Kita sekarang masuk teknologi 4.0. Tetapi kalau teknologi dan ekonomi tumbuh secara 4.0, masyarakat mesti tumbuh di atas itu. Beber Rocky Gerung. Rocky Gerung juga menjelaskan bahwa di negara Jepang yang sudah memasuki era teknologi 4.0, tapi masyarakatnya memasuki era 5.0. Kenapa? Karena pemimpinnya di Jepang adalah 6.0. Di kita, ekonomi mau ditumbuhkan 4.0, tapi pemimpinnya 0.4. Itu problem utama, sindir Rocky Gerung. Sehingga, kata Rocky Gerung,
Pentingnya digelar percakapan semacam dialog nasional kemerdekaan ini sesering mungkin di sejumlah kampus. Kita ingin kampus memproduksi pikiran, kata Rocky Gerung. Lalu, apakah UAS ceramah sesering mungkin bisa membuat negara ini maju pesat? Memangnya ceramahnya bisa bikin negara ini bisa produksi pesawat luar angkasa sendiri? Atau bisa menghasilkan teknologi maha canggih yang bisa membuat USA terketir? Menurut pandangan saya, semua itu hanya tergantung pada SDM di negara ini. Penguasaan sains dan teknologi yang paling berperan. Itu tergantung pada SDM. Tapi kalau mahasiswanya mabuk agama, apalagi cuma doyan demo tak jelas, jangan harap negara ini makin maju. Yang ada malah makin dungu. Tahu nggak kenapa radikalisme mulai banyak menyusup ke kampus? Akibatnya bagi mahasiswa adalah otaknya ini jadi koslet. Mikirnya surga melulu. Untuk apa ciptakan teknologi baru kalau masuk neraka? Untuk apa kaya kalau tidak dapat kafling surga? Lebih baik mati miskin tapi surga. Kenapa otak mereka bisa seperti itu? Kalian pasti sudah paham alasannya. Heran tapi nyata. Baliho saja bisa disembako. Dan ini adalah fakta. Rocky Gerung harusnya katakan itu di depan Singapura atau negara maju lainnya. Maka dijamin mereka akan tertawa sampai terkentut-kentut. Dan dalam hati mereka pasti akan berpikir, kok ada manusia yang pemikirannya sedungu ini ya? Begitulah kira-kira opini singkat saya pada kesempatan ini. Salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara. Tetaplah menjadi pribadi yang kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini.